Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, YouTube saya. Jangan lupa di like dan subscribe teman-teman. Hari ini saya kedatangan tamu jauh dari Purwokerto. Ini pengacara handal, khususnya di bidang tata usaha negara, karena beliau sudah terbiasa pengajuan gugatan tata usaha negara. Makanya kemudian saya kepikiran tertarik membahas soal judicial review peraturan perundang-undangan. Jadi secara garis besar judicial review itu bagaimana Pak Sinal? Biar Pak Sinal saja yang menjelaskan. Secara kebahasaan, judicial review itu kalau diterjemahkan secara sederhana, pengujian suatu produk hukum di lembaga peradilan. Oke. Jadi ketika ada peraturan perundang-undangan yang bermasalah ataupun peraturan perundang-undangan yang merugikan pihak lain, itu bisa diuji. Begitu Pak Sinal. Betul. Diajukan GR istilah umumnya. Nah, di dalam sistem hukum Indonesia ini sebenarnya ada berapa produk uji Pak? Kalau dalam sistem hukum Indonesia itu sebetulnya ada 4 macam produk hukum. Yang pertama itu rekeling, Rekeling, yang kedua itu beslit, Wesley, yang ketiga besiking, oke, dan yang keempat itu Glass-Steagall. oke. Untuk kemudian pengajuan dari masing-masing peraturan tersebut di mana Pak Sinal? Ini kan secara realnya aja lah soal kemudian rekeling, besit, besiking dan blast rekel itu contoh-contohnya apa aja? Secara konkret, contoh dari rekeling itu peraturan perundang-undangan. Oke. Untuk pengujiannya itu ada di 2 lembaga, Oh, di Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, atau di Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. kalau untuk besit? Kalau untuk beslit itu suatu keputusan yang adresatnya itu berlaku umum, Berlaku umum. dan itu bisa diuji di PT UN berdasarkan Undang-Undang 30 2014. Oke. Itu kalau untuk besit berarti hampir sama dengan besiking, Hampir sama, cuma kalau besiking itu sifatnya kan ketetapan. ketetapan. Ya, jadi adresatnya itu Ke satu. individual, konkret, final. Oke. Jadi kalau yang biasa dikenal basiking itu biasanya katun, keputusan kepala tata usaha negara. Betul. Suatu kepala daerah ataupun kepala bidang di suatu lembaga teman-teman. Itu bisa diuji di pengadilan tata usaha negara. Untuk peraturan-peraturan dari peradilan tata usaha negara ini apa aja sih Pak Sina? Kalau untuk dasar hukum dari peradilan tata usaha itu sendiri, kita bisa mengacu ke Undang-Undang Peratun, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang 5 1986, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang 5 1986. Jadi untuk undang-undang yang terbaru terkait tata usaha negara ini Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ya. Oke. Kalau untuk kemudian ini yang satu lagi kan masih ada blade rekel. Contoh realnya apa Pak Sina? Contoh real dari Glass-Steagall itu surat edaran, juklak, junis, itu termasuk dalam Glass-Steagall atau yang kita biasa sebut dengan peraturan kebijakan. Peraturan kebijakan. Kalau ini diujinya di mana? Kalau pengujian soal Glass-Steagall itu secara hukum positif belum ada lembaga yang bisa menguji. Oh, sampai hari ini belum bisa diuji istilahnya. Sampai hari ini belum bisa diuji soal Glass-Steagall itu. Itu kenapa kok kemudian seperti itu? Karena secara hukum positif itu kan judicial review itu kalau bukan di MK, undang-undang terhadap undang-undang dasar, Oke. ya di MK, di MA, peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-undang. undang-undang. Sedangkan Glass-Steagall ini sendiri bukan termasuk peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di Undang-Undang 12 2011. Itu jadi tidak bisa diuji di 2 lembaga itu. Lalu untuk solusinya ketika ada nih surat edaran, surat edaran betul ya? Surat edaran tetapi bermasalah, itu bagaimana solusinya? Sebenarnya kalau secara politik hukum, kita berbicara tentang politik hukum,
berbicara tentang ius constituendum, itu bisa saja kita merubah undang-undang Mahkamah Agung, kemudian kita memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk mempunyai kewenangan menguji peraturan kebijakan itu. Tetapi untuk dalam prakteknya hari ini bagaimana? Dalam praktek yang berkembang hari ini itu artinya kita kan berbicara pada tataran ius constitutum, pada kaidah yang berlaku hari ini, dan kaidah yang berlaku hari ini itu hanya mengacu kepada asas atau prinsip dasar dalam hukum administrasi negara yang sering kita sebut dengan istilah contrarius actus. Jadi siapa yang mengeluarkan peraturan kebijakan itu, dialah yang berwenang untuk membatalkan peraturan itu. Jadi masih berprinsip pada contrarius actus, tetapi pada untuk pengujian terkait surat edaran sampai hari ini belum. Oleh karena itu kita mendoronglah kepada para legislator kita untuk mengubah undang-undang MA itu agar bisa diuji di sana. Jadi semua pihak bisa kemudian diakomodir kepentingan hukumnya lewat hal seperti itu. Betul. Begitu teman-teman untuk hari ini, kesimpulannya pada diskusi malam hari ini bahwa produk hukum di Indonesia itu ada empat jenis. Yang pertama itu reheling, yang kedua besiki, yang ketiga basic, yang keempat itu Blatz-Rechtl. Dan hari ini tuh yang masih belum bisa diuji itu terkait Blatz-Rechtl. Salah satu contohnya itu surat edaran. Tapi ada kemudian asas yang bisa mengakomodir, yakni asas contrarius actus, di mana siapa yang mengeluarkan surat edaran tersebut ya dialah yang bisa mencabut surat tersebut. Terima kasih teman-teman. Dilanjut video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.